Ya halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dari Shanling Yuan ya, dub. Oke, sebelum dimulai kita mulai dengan disclaimer. Ini merupakan video non-sponsor, dengan kata lain dibeli dengan uang sendiri. Dengan kata lain, ini opini saya pribadi selama penggunaan sebulan ya. Ini pun gak ada yang suruh saya bilang ini bagus, ini jelek, atau harus dibuat hype, atau jangan dibuat hype. Ya, mungkin disclaimer itu aja. Kita mulai langsung dari build quality-nya. Build quality-nya sebenarnya udah dibahas di unboxing, tapi ya boleh lah. Ini tuh bahannya dari alloy nggak tahu sih, something ini berat, terasa kokoh banget. Muka kalian kalau denger lagu ketimpuk ini sambil tiduran dijamin auto ganteng lah. Makanya dia kasih ini. Enggak. Jadi tuh build quality-nya ya seperti kalian lihat, ininya agak naik ke atas, nggak tahu kenapa ya. Bisa diputer-puter sih sebenarnya ini. Kalau di gini kalian puter kayak gini, tiba-tiba nanti lama-lama turun juga. Agak kendor sih. Ya mungkin gara-gara dia kasih silicone case, jadi ya udah build quality ininya ya udah so-so aja, biasa aja. Oke. Si tombolnya satisfying sebenarnya. Coba nih, saya arahin ke mic ya. Kalian coba bisa dengar sendiri. Ya ini tombol volumenya. Kliknya tuh. Ya seperti itu. Oke. Build-nya oke lah, cuman tombolnya aja sih sebenarnya. Yang ininya nih. Tuh, miring lagi. Oke. Ini tuh fiturnya bisa apa aja sih dari si dub ini? Juga sekalian user interface-nya saya bahas juga. Ini tuh ya, user interface-nya dulu deh. Ini mengingatkan saya sama Shanling M0 banget ya. Kayaknya cuman copy paste, dia kasih skin ulang, beres. Tuh, seperti ini, nggak ada album artnya di all song-nya. Kalau di albumnya dia ada album art tapi loadingnya lama ya. Tuh, nggak tahu berapa detik. Tuh, mana? Ya, itu baru keluar. Ya, karena user interface-nya untuk cari lagunya seperti ini ya, saya biasa pakai itu all song paling atas. Saya jadikan untuk shuffle aja. Ya terus misalkan ketemu ya ada yang saya suka lagunya, ya kalian ya, saya bukan kalian, saya pencet aja my favorites ya, love gitu. Oke. Ini tuh ada apa aja sih? Waktu dulu sebelum update di sini ada nih tuh 1 kali ya playback speednya di sini disimpan ya. Emang kalian sering gak sih ngedengerin lagu dicepetin? Saya rasa jarang ya orang-orang yang dengerin lagu tapi dipercepat gitu, untuk apa gitu. Oke. Sekarang dia ganti jadi ada fitur AB playback ya. Contoh, kalian pengen denger A-nya di sini. Ya, gimana caranya ya tadi? Saya pun lupa. Ya, oh itu. Ini A-nya di detik segini, B-nya di situ. Jadi dia ngeplay dari sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Yaitu sebenarnya guna untuk kalian yang pengen apa ya, komparasi earphone bisa, komparasi headphone bisa. Jadi playbacknya dari titik A ke titik B, ulangi lagi titik A titik B ya. Bisa kalian nggak usah terlalu capek manual lah jadinya. Bisa langsung lah kalian komparasikan. Matiin dulu. Ya. Oke. Fiturnya juga apa lagi sih? Ini bisa jadi USB dock. Bisa juga jadi apa? bukan USB. Bluetooth receiver. Mirip ini, Shanling UP4. Bisa juga jadi Bluetooth transmitter. Apa tuh Bluetooth transmitter, Bang? Jadi tuh ini kalian misalkan nih. Ini exposure ya, itu gambar Bluetooth. Ya, misalkan kalian koneksikan dengan speaker Bluetooth kalian. Posisi udah terkoneksi, colok jadi USB dock. Ya, colok. Jadi itu dia ambil source datanya dari PC kalian ya. Contoh di PC kalian dengerin lagu nang neng ya. Nanti kalian jadi terkoneksikan ke sini, terkoneksikan ke Bluetooth speaker ya. Itu maksudnya Bluetooth transmitter ya.
Ini juga ada car mode yang gak pernah saya pakai karena saya jarang naik mobil, macet, dan juga sedang stay home ya, pandemi. Oke. Jadi bahas pandemi. Oke, fiturnya apa lagi? Ini tuh ada di aplikasi handphonenya Xianling Sync Link. Coba di sini ada wireless setting. Nah ini Sync Link. Ini fungsinya apa sih? Jadi itu ini sebenarnya agak sedikit fix masalah yang ini, cari album susah dan juga cari old song susah. Itu fungsinya apa? Jadi misalkan kalian koneksikan sync link-nya si Q1 ke aplikasi Xianling Music Player di smartphone. Kalian jadi bisa pilih lagunya yang ada di sini di Q1 lewat smartphone. Minusnya dia tuh nggak ada album art di sync link-nya, nggak tahu kenapa. Oke, ya sebenarnya lebih mudah sih misinya. Kecuali kalau kalian memang mengingat-ingat lagu kalian dengan album artnya, itu ya sama aja agak susah. Oke, langsung aja bahas ke soundnya. Soundnya gimana sih? Soundnya tuh ini agak berbeda dengan tuningan Xianling player ataupun receiver lainnya. Bedanya gimana? Tonality-nya ini tuh ya sebenarnya kalau secara graf sih pasti flat ya. Cuman saya pun nggak ngerti cara tuningan mereka gimana. Itu tuh di sini jadinya garis sih flat. Ini tuh netral. Biasanya Xianling tuh yang ini aja ya. UP4 biasanya sama UP2 atau M0 dia tuh seringnya di boost-nya di area upper bass-nya ya. Agak sedikit bermicin, jadi lebih emphasize ya. Dan juga di lower treble-nya. Biasanya dia Xianling main di situ sih. Boosting suara emphasize-nya, micinnya ya istilahnya. Kalau di sini tuh enggak netral ya. Cuman ada punch bass-nya tuh ala-ala Xianling padat, tapi itu enggak warm ya. Netral. Buat kalian yang pencinta neutrality mungkin bisa dapnya ke sini sih. Atau buat kalian yang pingin coba apa ya? Ini sebenarnya kalau untuk nge-review earphone pengen yang bener-bener tonalitasnya netral, ini bisa sih untuk dipakai itu. Mungkin makanya Xianling pakai ada AB playback ini nih. Tuh, AB ya, tuh. Ya mungkin fungsinya bisa untuk itu juga sih. Apalagi misalkan dikomparasikannya dengan ini aja ya, tonality ini. Atau misalkan tambah ini, anggap aja ini M0, ini UP4, ini Q1. Perbedaannya gimana? Dari sebelah sini paling netral, sini agak micin, di sini M0 paling micin ya. Micinnya gimana sih? Jadi ya istilahnya tuh intensitas seberapa boosting emphasize di area upper bass dan juga lower treble-nya. Kalau di sini nggak ada boosting sama sekali, bukan di boost sih sebenarnya. Gimana ya? Nggak ngerti sih, nggak paham juga cara tuning amplifiernya ini. Di sini tuh bener-bener netral. Di sini istilahnya agak sedikit dikasih micin ya. Di sini orang yang suka micin banget ya. Ini anak sehat, ini anak tidak sehat ya. Oke. Jadi kayak gitu analoginya. Ya udah. Ini kalau dikomparasikannya dengan Vio M6, ini secara keseluruhan aja ya, bukan cuma tonalitas. Saya rasa ini sekelas ataupun malah lebih bagus dari M6 ya suaranya. Kalau user interface sih lebih mending M6 kayaknya. Dia juga udah Android bisa streaming ya. Kalau di sini pakai Xianling M Touch 3 atau apapun something itulah, nggak tahu. Ya. Kalau dibandingkan dengan M6 gimana sih? M6 tuh micin bassnya ada warm, punch-nya juga ya bagus di sini sebenarnya, lebih padat sini. Tapi tuh di M6 entah kenapa rasanya agak sedikit smoothing ya treble-nya. Jadi tuh rasanya di sini lebih refilling di treble-nya, sedangkan di M6 tuh ya lebih safe ya. Mungkin tuningan M6 tuh untuk jangka panjang safe, mungkin ya, nggak tahu karena saya sok tahu ya, memang gitu orangnya.
Oke, teknikalitasnya gimana sih dibandingin dengan M0 aja? Anggap ini M0 nih, yang harusnya lebih kecil. M0 tuh nggak cuma teknikal ya, dari secara keseluruhan ya saya bahasnya. M0 tuh ya, dia tuh over micin, warmnya beleberan sampai lower mid, terlalu warm buat saya. Vokal suaranya jadi off. Jadi gimana ya? Misal kalian lah yang wibu-wibu biasa denger lagu Aimer tuh, suara Aimernya jadi berat ya. Nggak tahu kenapa Aimernya jadi maco gitu istilahnya. Kalau di M0 sih. Kalau di sini nggak. Kalau teknikalitasnya juga di sini di Q1 tuh lebih apa namanya? Lebih revealing, lebih dapat remah-remah detailnya, lebih apa lagi? Ya mungkin sebenarnya karena lower mid-nya nggak gitu warm ya, di sini tuh jadi kesannya lebih ya nggak ada yang stand out gitu suaranya. Jadi ya denger apa adanya gitu, nggak usah, ya bukan nggak usah sih, nggak terhalangi sama micin-micinnya Shanling itu. Kalau dibandingkan dengan ini, di sini tuh di UP4 dia ada micin tapi nggak separah M0, nggak beleberan ke lower mid-nya. Di sini tuh teknikalitasnya 11-12, baik dari semua sisi, mau ya staging, imaging, sebutin lah satu-satu, detail. Di sini 11-12, bedanya cuma tonality-nya aja. Di sini dia lebih warm, di sini netral. Kalau di M0 di sini sangat warm dan juga ya mungkin karena terhalang si itunya sih, micinnya ya lo di mid-nya. Jadi agak kurang gimana ya. Dan juga entah kenapa di M0 saya rasa sih treble-nya agak sedikit kasar ya. Jadi mungkin ada persepsinya tuh bahwa ini tuh agak nggak bright sih sebenarnya. Ke arah bright tapi warm, nggak tau lah. Jadi ya misalkan kalau in-ear tuh diibaratkan in-ear V-shape ya, di boost bass dan juga treble-nya. Tapi kalau di dub sih saya yakin ini diukur sih pasti flat. Oke, gimana ya? Apalagi? Atau boleh deh dibandingkan dengan Cobalt ya. Kalau dibandingkan dengan Cobalt sih udah jelas dari semua sisi teknikalitas saya pilih Cobalt. Vio M11 pun saya jual sejak saya punya Cobalt. Kalau dari tonalitasnya aja, tonalitasnya Cobalt tuh lebih warm dibandingkan ini. Bassnya tapi lebih nggak padet ya. Kalau di Cobalt tuh bassnya bukan bass padet, di sini bass padet. Apalagi tonalitasnya di Cobalt pun saya rasa malah ada sedikit smoothing ya treble-nya di Cobalt, tapi dia kebantu dari teknikalnya sih, dari si detail retrievalnya di Cobalt dia lebih berasa mantul sih kalau dibandingkan ini. Oke, apalagi? Saya pun udah bingung mau ngomongin apa lagi ya. Mungkin kalau kalian pengen tanya langsung tanya aja deh di komen. Dibandingkan dengan DAC ini ataupun DAP ini yang mungkin pernah saya pakai atau pernah saya pinjam, bisa saya kasih tahu ya ke kalian. Apabila saya memang belum pernah coba DAP-nya atau DAC-nya ya mohon maaf aja ya, saya tidak suka mengarang. Saya hanya bisa beritahu aja ya, beri opini yang pernah saya pakai, saya komparasikan. Ya mungkin segitu aja dari saya. Saya pun udah bingung mau ngomong apa lagi karena ini memang tanpa skrip. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja, bebas, kolom komen tersedia. Seperti biasa, apabila video ini dirasa membantu ya, boleh like-nya, dan juga boleh subscribe. Apalagi, apabila videonya dirasa kurang jelas atau memang saya harus pakai skrip atau apalagi ya, atau memang harus pencitraan supaya terlihat profesional ya, boleh hit aja dislike 2 kali. Di sini bebas kok. Seperti biasa, ini kita lagi di masa-masa pandemi. Apabila memang kalian bisa di rumah dulu ya di rumah dulu. Apabila kalian harus keluar ya semoga selalu dilindungi. Amin. Juga tentunya jangan lupa supaya sehat, makan, minum, mandi tidak bau ya kalian. Jangan bau bawang. Juga tidur yang cukup, dan kalau sempat lah berjemur kalian. Katanya sih nambah antibody ya. Oke, sekian dari saya. Pamit dulu. See you next time. Bye bye. Ciao.